malam Bapak dan Ibu. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Semoga tetap berada di dalam keadaan sehat walafiat. Malam hari ini kita akan bersama-sama mengikuti rehat dan doa malam edisi Jumat 4 Maret tahun 2022. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami berada di tempat ini, kami menyadari bahwa itu adalah karena penyertaan Tuhan. Ketika saudara-saudara kekasih kami berada di rumah mendengarkan firman-Mu, itu juga adalah karena kehendak Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu boleh kami bacakan, boleh disampaikan, dan yang akan mendengarkan dapat menerimanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa ini, karena doa ini kami sampaikan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Di bawah tema Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang
ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Perikop renungan kita pada malam hari ini adalah ada apa denganmu? Matumbako. Sekitar tahun 2004, dunia musik di Indonesia diramaikan dengan populernya lagu Ada Apa Denganmu. Lagu ini dipopulerkan oleh grup dari band Peter Pan, di mana saudara Ariel sebagai vokalisnya. Lagu itu menceritakan suatu keributan yang terjadi dalam hubungan percintaan, di mana mereka saling mendiamkan satu dengan lainnya tanpa mengungkapkan alasannya. Namun pada satu ketika, salah satu di antara mereka ada yang mengalah dan minta maaf lebih duluan. Tetapi pada akhirnya tidak ada perubahan apapun, karena satunya tetap kekeh dan tidak mau berbicara. Saudara-saudara, menyampaikan sesuatu menyangkut tentang diri sendiri sering memunculkan reaksi yang berbeda dari orang lain. Apalagi mengenai peristiwa-peristiwa buruk yang akan terjadi, seperti misalnya kematian. Orang akan mengatakan dan berkata, "Kamu bilang apa? Kamu sudah gila. Ada apa dengan kamu?" Yesus memberitakan kematiannya sebagaimana kita baca di dalam pembacaan tadi, dengan maksud pertama, supaya semua nubuatan dan janji dan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab akan digenapi, di mana kematiannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua penggenapan itu. Yang kedua adalah mau menggambarkan begitu indah cinta kasih dan pengorbanannya bagi dunia ini. Seumpama biji gandum yang ditanam tidak mati kemudian busuk, tetapi akan hidup dan tumbuh dengan tumbuh yang baru dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya, sebagaimana dalam bacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-24. Yang ketiga, pemberitahuan tentang kematian Yesus adalah memberikan motivasi kepada murid-muridnya untuk memiliki komitmen yang kuat bagi Kristus, tidak mencintai nyawanya, dalam artian juga mau berkorban karena Kristus demi hormat dan kemuliaan Allah.
Jika dengan kesetiaan kita kepada Allah, orang lain berkata, ada apa denganmu berlaku demikian? Maka kita akan menjawab, saya demikian karena saya ingin segala nubuat, saya ingin semua janji dan firman Allah juga digenapi dalam diriku. Saya rindu untuk hidup agar semua ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Saya ingin menyatakan kesetiaanku kepada Allah, sekalipun kadangkala sulit diterima oleh akal pikiran manusia yang tidak bertobat dan percaya dengan sungguh kepada Allah. Tetapi Bapa dan Ibu, teruslah nyatakan dalam hidup saudara, sekalipun orang berkata, ada apa denganmu? Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menutup rehat dan doa malam pada saat ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang tunduk kepala di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami semua. Kami sudah diberi waktu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi tubuh kami. Kami percaya pula Tuhan bahwa melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan dan kami boleh menjalani hidup ini sebagaimana yang Engkau kehendaki bagi kami. Di tengah situasi kondisi yang kami alami saat ini, kami berdoa buat saudara-saudara kekasih kami yang berbaring karena keadaan kelemahan tubuh, baik yang berbaring di rumah sakit maupun yang berbaring di rumah masing-masing. Tuhan, mereka semua merindukan supaya mereka memperoleh kesembuhan. Karena itu kami berdoa kepadamu Tuhan, agar Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi mereka, sebagaimana Tuhan kehendaki bagi masing-masing mereka. Kami percaya bahwa melalui kuasa dan anugerah Tuhan akan mereka mendapatkan kesembuhan. Kami percaya pula Tuhan bahwa melalui jamahan dan tangan-tangan orang lain, saudara-saudara kekasih kami boleh mendapat layanan untuk memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa malam hari ini buat saudara-saudara kekasih kami yang bersyukur karena ulang tahun kelahiran. Di antaranya Rafael Aaron Putra Jela-Jela, Majesta Junior Balo, Aster Malisa, Marson Taruk Lamba, dan Ibu Margareta Bandaso. Tuhan, Engkau kiranya mempercukupkan kehidupan mereka, dan Engkau kiranya menolong serta memberkati mereka, dan biar ungkapan syukur mereka karena ulang tahun kelahiran mereka boleh nyatakan di tengah-tengah hidupnya. Juga ya Tuhan, beberapa saudara kekasih kami yang merayakan hari ulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Anton Balaba dan Ibu Kristina Tare. Peliharakan hidup rumah tangga ini Tuhan dengan baik. Biarlah dari tengah-tengah rumah tangga mereka nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat pelayanan-pelayanan yang dilakukan di Jemaat Elim Balikpapan. Berkati hamba-hamba Tuhan, khususnya para pendeta yang melayani di Elim Balikpapan. Biarlah itu melaksanakan tugas dengan baik, sehingga ya Tuhan, semakin banyak orang yang mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami yang saat ini masih berada di dalam situasi yang tidak menentu dengan situasi COVID. Tuhan, kami percaya pula bahwa melalui kemurahan-Mu, melalui belas kasihan-Mu, kami percaya bahwa pada saatnya penyakit ini akan hilang dari tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi kami percaya pula Tuhan, bahwa melalui keadaan seperti ini banyak orang yang mendekat kepadamu
selalu meminta pertolongan dan pengampunan. Kiranya Engkau berikan sukacita bagi kami semua Tuhan, untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada seperti ini. Kami berdoa bagi bapak-bapak yang bekerja di lokasi-lokasi yang jauh dengan istri dan anak-anak. Pada saatnya mereka akan kembali ke rumah, kami berdoa Tuhan akan menolong dan memberkati mereka, sehingga mereka kembali bersama dengan istri dan anak-anak mereka. Kami berdoa buat anak-anak kami di dalam pendidikannya, sekalipun saat ini ya Tuhan, mereka sekolah dari rumah, tetapi kami percaya pula bahwa tangan Tuhan selalu memberkati dan menyertai mereka. Biarlah melalui pendidikan mereka, anak-anak kami pada satu ketika akan menjadi lebih baik lagi untuk masa depan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa ungkapan syukur kami pada malam hari ini. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa ini. Kita akan berdoa bersama-sama sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Janganlah hanya bibirku ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah pujian bagi-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian dan doa malam pada saat ini. Semoga Bapak dan Ibu tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.